Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat ceria sekali ini, kita bisa bertatap muka kembali di pembelajaran kita, pembelajaran agama Islam, bertemu dengan Pak Muhid. Insya Allah semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Baik, silahkan ketua kelas memimpin untuk membaca doa. Silahkan. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi bisa membawa keberkahan serta kelancaran kegiatan pada pembelajaran hari ini. Baik, silahkan coba duduknya dirapikan. Ya, bajunya jika ada yang masih terkeluar, terus buku-bukunya dirapikan. Jika selain buku tulis dan buku agama Islam silahkan dimasukkan. Untuk alat tulis silahkan boleh di atas meja. Yang boleh di atas meja itu HP, buku, mungkin kalau ada tumbler boleh ya. Baik, selain itu silahkan ditaruh di belakang. Coba itu belakangnya Cia ada yang jatuh, bisa dimasukkan ya. Oke, dimasukkan ke laci. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Karena sakit atau mungkin alasan lain? Arjuna, Muhammad Fatah Rozak, hadir. Galih, Kaila, Kaila, Marsha, oke, semuanya hadir ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan pemantik. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita, saya ada pertanyaan. Bagaimana perilaku manusia jika tidak meyakini akan datangnya hari akhir? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Bagaimana perilaku manusia jika tidak meyakini akan datangnya hari akhir? Perilakunya bagaimana? Sombong, semena-mena, sering bermaksiat. Ada lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Orang itu kalau tidak beriman kepada hari akhir, perilakunya seperti apa? Tidak percaya nih adanya hari akhir nih. Bagaimana kira-kira perilakunya? Selain tadi sering berbuat dosa, semena-mena, apa tadi? Berbuat maksiat. Yang lain mungkin? Malas beribadah. Baik, betul sekali ya. Semuanya sudah pada ngerti. Jadi orang itu kalau tidak percaya pada adanya hari akhir, pasti dia tidak mau sholat. Karena sholat itu pasti kan sudah janji Allah kan, siapa yang mau sholat melaksanakan kewajiban, dia akan mendapatkan apa nanti? Surga. Surga itu di mana? Di akhirat. Hari ini tidak ada surga. Mungkin kenikmatan salah satunya kita bisa berkumpul bersama, merasakan indahnya dunia, ini juga surga dunia, tapi surga di akhirat ini lebih indah. Nah, makanya orang itu kalau tidak percaya kepada adanya hari akhir, tentu perilakunya sudah jelas tidak mau melaksanakan kewajiban Allah, pasti tidak mau melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lebih sering apa? Mengabaikan perintah Allah. Baik. Selanjutnya, nah fokus materi kita adalah tentang bagaimana iman kepada hari akhir itu. Pengertiannya seperti apa? Nanti kita akan belajar itu. Kemudian makna dalil tentang iman kepada hari akhir. Nah, kita dari dua itu nanti kita fokus ya. Baik. Sebelum ke tujuan, saya akan memberikan motivasi. Kenapa sih orang itu harus beriman kepada hari akhir? Karena kalau orang itu beriman dan yakin akan datangnya hari akhir, orang itu pasti perilakunya baik. Tidak hanya baik, tapi rajin ibadah.
Selain rajin ibadah, orang itu pasti yakin semua perilakunya itu akan diadili nanti di hari kiamat. Kalau sudah tahu nanti bakal ada siksaan, bakal ada imbalan di hari akhirat, perilaku kita baik atau buruk harusnya? Pasti harusnya baik. Baik, lanjut. Nah, kita fokus kepada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, nanti kalian harus bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah menyimpulkan makna dalil tentang iman kepada hari akhir secara tepat dari dua ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dilanjut? Oke, lanjut. Sebelum kita nonton video, kita tepuk-tepuk semangat dulu. Ya, kayaknya harus semangat. Contoh gini ya. Tepuk-tepuk semangat. 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 Bisa? Harus semuanya harus ikut ya. Oke, kita mulai. Tepuk-tepuk semangat. 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 Oke, kita lanjutkan menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Muhib juga tentang belajar pendidikan agama Islam pada kelas 9 tingkat SMP, yaitu pada materi meyakini hari akhir dengan mewakili. Kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana iman kepada hari akhir itu. Baik, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna dalil nakli iman kepada hari akhir dengan benar. Sudah jelas ya? Sangat jelas ya dari video itu. Tapi sebelum ada pertanyaan dari saya, apakah dari kalian ada pertanyaan untuk terkait video yang kalian tonton? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, apa itu iman kepada hari akhir? Kalau setelah kita melihat video itu, siapa yang bisa? Arjuna mungkin? Ya. Iman kepada hari akhir itu seperti kita meyakini, percaya di dalam hati bahwa nanti di suatu hari masa pada hari akhir itu kiamat yang akan menunjukkan seluruh alam semesta beserta itu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke. Betul ya. Jadi iman kepada hari akhir itu kita percaya dan yakin bahwa kehidupan itu akan mati di dunia, atau di dunia ini tidak akan selamanya, dan nanti akan ada hari-hari setelah hari kematian. Yang kedua, mengapa manusia perlu memahami hari akhir? Mengapa? Ada yang tahu? Boleh? Agar bisa mempersiapkan diri kita dari apa? Dari semua yang kita siapkan yang akan dihisap nanti. Ya, misalkan nih, kalau di dunia ya yang kita siapkan ya, kalau untuk akhirat apa? Rajin beribadah, sholatnya, puasanya, semua harus diperbaiki. Tidak hanya itu, hubungan dengan manusia juga gitu. Hubungan dengan manusia contohnya apa? Seperti berbuat baik, bersedekah, sekedar bercanda gurau itu boleh, tapi harus ada batasan. Itu ya, jadi mempersiapkan diri untuk apa? Kehidupan akhir. Baik, luar biasa. Kalian sudah pada ngerti. Nah, selanjutnya adalah membagi kelompok, ya. Karena sudah pengetahuan kalian sudah sangat luar biasa, maka di sini saya bagi kelompok karena kelompoknya berdasarkan asesmen awal kemarin sudah saya bagi. Yang pertama adalah kelompok 1, Marsha, Kaila. Silakan, sudah duduk ya? Oke, sudah duduk di tempatnya. Kemudian kelompok 2, Anissa, Raisa, Rizanati, dan Rasti. Oke, sudah duduk di kelompoknya. Kemudian kelompok 3, Galih, Mulia, Arjuna, dan Fatah, dan Rifki. Juga sudah. Baik, saya bagi LKPD. Ini LKPD yang ada di kertas ini ya. Oke, silakan. Oke, satu kelompok itu cukup satu LKPD saja, satu tugas maksudnya. Nanti silahkan dibagi tugasnya. Ada yang mencari materinya, ada yang jadi penulis, dan juga ada yang nanti mempersiapkan untuk presentasinya. Ya, satu kelompok satu kertas saja ya. Dan di situ kalian tidak perlu meroblek kertas lagi. Jadi silahkan langsung dikerjakan di belakangnya situ. Sudah saya siapkan.
boleh menggunakan HP-nya dan juga boleh membuka buku. Oke, saya kasih waktu 50 menit ya. Cukup ya, 50 menit ya kira-kira ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan untuk mengerjakannya? Belum ada ya, sementara ini masih bisa ya. Oke, kelompok 1 ada kendala? Tidak ada. Kelompok 2 gimana? Dan kelompok 3 bisa ya? Oke. Baik, waktu kurang 5 menit ya. Silahkan kalau belum selesai silahkan cepet diselesaikan gitu. Kurang 5 menit lagi waktu selesai, kita akan menuju ke presentasi kelompok ya. Dan juga disiapkan siapa yang nanti menjadi pembicara. Baik, kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Belum. Kelompok 3 sudah selesai? Oke, sedikit lagi. Oke, saya tambah 2 menit lagi ya. Oke. Baik. Sekali lagi, sudah selesai semua ya? Sudah. Saatnya bilang alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah kita mempresentasikan hasil diskusi, hasil pekerjaan kalian. Setiap kelompok nanti maju bertiga atau berempat, yang empat orang, yang 3 orang berarti 3 orang semuanya maju ya. Nanti bergantian. Nanti ketika presentasi saya berikan waktu 5 menit satu kelompok. Kebanyakan apa tidak? Tidak ya. Nanti cukup aja. Oke. Nanti selebihnya nanti boleh kelompok lain jika ingin menanggapi boleh ya. Baik, silahkan dari kelompok 1 maju ke depan. Ya, semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dan mempresentasikan tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Namun sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, perkenalkan nama saya Kaila Dania Rahma. Saya Kaila Zara Renata. Saya Marsha Sofia Lisha. Di pertanyaan yang pertama yaitu menyangkut tentang apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan dunia akan berakhir, dan setelah itu manusia akan dibangkitkan untuk menghadapi hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Untuk menghadapi hari akhir, manusia sebaiknya melakukan hal-hal seperti memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Yang kedua, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Baik. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Bentar. Oke, baik. Dari presentasi kelompok 1 tadi, mungkin ada pertanyaan atau mungkin tanggapan? Apakah ada? Semua bisa dipahami ya? Sangat jelas ya? Baik, terima kasih. Silahkan kelompok 1 duduk. Ya, sama-sama. Baik, dilanjutkan kelompok 2, silahkan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi hari akhir, manusia sebaiknya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sekian dari kelompok kami. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Sudah, kalau gitu terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Akhir, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulya Arjuna Ramadan. Saya Galir Kasiwi. Saya Muhammad Rizky Muzaki. Saya Muhammad Fatah Ar-Razak.
Kali ini kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik kami mengenai meyakini hari akhir dengan mawas diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semuanya sudah menyampaikan dengan baik, dengan sangat baik dan sudah sangat jelas. Runtutan materi LKPD yang sudah disampaikan, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sangat jelas dan artinya saya menganggap bahwa kalian sudah bisa memahami apa itu pengertian dari iman hari akhir, kemudian dalil-dalilnya apa saja, dan yang terakhir perilaku apa saja yang harus dilakukan ketika orang itu percaya dan yakin kepada hari akhir. Baik, berikutnya adalah tentang evaluasi. Nah, kita akan coba setelah kita belajar belajar tentang iman kepada hari akhir. Tentu saya akan bertanya untuk menggali apakah kalian pemahamannya sudah betul-betul paham atau ya sekedar kalian tahu tapi tidak mengerti. Nah, itu jangan sampai ya. Kalau bisa kita tahu tapi juga kita mengerti. Baik, yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Coba kelompok 2. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir tadi? Meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan setelah itu manusia akan dibangkitkan untuk menghadapi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, luar biasa. Nah, untuk evaluasi ini coba dicek tadi di grup, sudah saya share di grup. Ya, ada kuisis. Oke ya, kita mulai ya. Siapa yang belum masuk? Oh, loading. Oke. Tepuk tangan. Berikutnya setelah hasil dari kuisis, nanti kalau ada yang masih kurang memuaskan bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya ya. Oke, baik, sekarang kita melakukan refleksi. Silahkan dibuka link Padlet yang ada di link di grup WA. Silahkan dijawab singkat saja sesuai dengan 4 pertanyaan itu. Sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Sudah luar biasa ini sini. Saya bacakan ya refleksinya. Apakah pembelajaran hari ini membantu kamu dalam memahami konsep beriman kepada hari akhir? Jawabannya ya, sangat membantu saya dalam memahami tentang beriman kepada hari akhir. Terus sangat membantu. Terus apa lagi tuh? Ada yang menjawab pertanyaan kedua, apakah pembelajaran ini menarik? Jelaskan. Ya, sangat menarik. Videonya mudah untuk dipahami. Oke. Terus tuliskan harapanmu untuk pembelajaran selanjutnya, nonton video. Oke, insya Allah nanti saya carikan video lagi ya. Video-video pembelajaran. Dan kemudian ini bintangnya lebih dari 5 ini. Wah, saking semangatnya ya. 1-5 aja kalian mau ngasih bintang yang banyak banget gitu. Oke, artinya kalian dari kesimpulan refleksi ini menyenangkan ya hari ini ya. Bisa memahami materi ya. Baik, luar biasa. Baik, sebelum kita tutup, saya akan sedikit menyimpulkan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir tentu satu, orang itu selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Apanya yang disiapkan? Mulai dari ibadahnya, perilakunya, apapun yang baik-baik di dunia. Itu tentang agama ya. Tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia. Terus yang kedua, perilakunya tidak semena-mena. Saya tidak percaya pada hari akhir, ya udahlah saya mau mabukkan, saya berbohong, saya tidak jujur, dan seterusnya. Itu tidak baik seperti itu. Ya, jangan dilakukan. Dan kemudian terakhir hikmahnya adalah agar lebih semangat, agar untuk berbuat baik, mempersiapkan diri menghadapi kematian atau menghadapi. Ya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang rangkaian peristiwa setelah orang mati itu apa saja. Kemudian nanti kita membuat produk. Apa produknya? Boleh poster, boleh video, ataupun boleh peta konsep. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
sawbis sabari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi